Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul Rampage. Film ini menceritakan kisah 3 ekor binatang dengan ukuran normal yang berubah menjadi raksasa dan mengacak-ngacak kota. Semua pasukan militer diturunkan, namun tak bisa menghentikannya. Bagaimanakah akhirnya? Saksikan alur ceritanya. Diawali dengan seorang ilmuwan penelitian yang berada di luar angkasa bersama dengan temannya yang sudah tewas. Ketika dia ingin ke kapsul penyelamat, namun tim yang berada di bumi mengharuskannya untuk mengambil sampel terdahulu. Mau tak mau ia pun mengambil 3 sampelnya. Ternyata yang menyebabkan kekacauan ini semua seekor tikus yang bermutasi menjadi raksasa. Namun sayang, ketika kapsulnya memasuki atmosfer bumi, tak bisa bertahan dan meledak. Di alam liar Suaka San Diego, sebagai pakar senior, Davis menunjukkan kemampuannya berkomunikasi dengan para gorila, termasuk gorila albino bernama George. Mereka sangat akrab. Sudah seperti layaknya sahabat, George juga suka bercanda. Malam harinya, ternyata 3 sampel penelitian jatuh tersebar ke bumi dan menginfeksi beberapa hewan yang berada di dekatnya, salah satunya George. Keesokan harinya, Davis menerima laporan tentang perubahan perilaku George. Sesampai di kandang, Davis kaget karena George telah membunuh seekor beruang grizzly. Terlihat George yang sangat ketakutan. Davis pun menenangkannya. Kemudian Davis pergi ke tempat jatuhnya benda tersebut dan mengamankannya. Di Chicago, Brad marah-marah sebab kerugian dan merosotnya saham yang dialami perusahaan mereka. Tapi Claire sebagai pemimpin perusahaan energik terlihat biasa-biasa saja karena proyek Rampage yang mereka ujikan di luar angkasa berhasil. Claire ingin mengambil bukti sampel tersebut dengan mengerahkan pasukan militer swasta yang dipimpin oleh Burke. Singkat cerita, pasukan Burke tiba di Casper, Wyoming, dan menemukan sampel itu dalam keadaan rusak. Di situ terlihat kawanan serigala yang tewas. Claire yang mengetahui kalau serigala itu terkena patogen, langsung menyuruh Brad mencari serigala itu. Di lab, Davis dan Nelson kebingungan dengan hasil penelitian George. Tak lama, Dr. Cat yang mengaku dari perusahaan energi mendatangi cagar alam. Dia mengetahui apa yang terjadi dengan George, bahkan mengatakan kalau George itu terinfeksi patogen CRISPR, jadi bisa tumbuh secepat paus biru, kekuatan kumbang badak, dan secepat citah. Saat Dr. Cat asik menjelaskan, tiba-tiba George ngamuk dan merusak tempat isolasinya. Kekacauan pun terjadi di cagar alam itu. Agen Airfish sebagai pasukan pemerintah pun tiba dan melumpuhkan George. Di sisi lain, pasukan militer swasta sedang memburu serigala yang telah terinfeksi patogen. Burke berhasil menembak serigala itu dari helikopter dan pasukan pun turun. Dalam pencariannya, mereka melihat jejak kaki serigala yang sangat besar. Tiba-tiba serigala raksasa muncul dan menyerang mereka satu persatu. Dengan menghancurkan helikopter, sampailah ke sang kapten yang dimangsanya. Davis dan Cat yang tertangkap bertemu dengan agen Harvey Russell. Mereka akan diinterogasi. Lalu Davis memperingatkan kepada Russell agar jangan membawa George ke dalam pesawat. Namun Russell malah meremehkannya. Di dalam pesawat, Russell membuka identitas Davis yang ternyata mantan seorang pasukan khusus Angkatan Darat. Tanpa menjawab, Davis pun mengingatkan kembali bahwa membawa George ke dalam pesawat sama saja dengan bunuh diri. Namun Russell mengatakan bahwa sudah memberi bius yang sangat kuat. Dalam pembicaraannya, Russell menuduh Davis sebagai dalang kebuasan George dan juga serigala raksasa di Wyoming. Davis mengelak dan memberitahu kalau George bisa disembuhkan oleh Cat. Tapi Russell membongkar identitas Cat yang sudah dipecat perusahaan energi karena tertangkap berusaha mencuri perangkat keras milik perusahaan dan dipenjara selama 13 bulan. Davis yang baru tahu pun kecewa karena telah dibohongi. Di sisi lain, Brad melapor kalau Cat tertangkap.
Claire yang tak mau kalau Kate membongkar keburukan perusahaan mereka, Brett juga takut dipenjara atas apa yang mereka lakukan kepada Kate. Dan mereka pun langsung menyiapkan pemanggilan hewan yang terinfeksi patogen melalui radio terkuat milik perusahaan mereka. Hewan yang terinfeksi patogen dapat merespon gelombang radio frekuensi rendah dan rencana Claire ini ingin mengambil sampel DNA hewan itu lalu menjualnya. Karena selain memiliki proyek Rampage, mereka juga memiliki R19 yaitu obat penawarnya. Saat itu juga, serigala yang sedang mengamuk merespon radio tersebut dan langsung menuju ke sumber frekuensinya. Di tempat lain, terlihat monster air yang juga merespon dan menuju ke sumber frekuensi. Dan George yang sudah dibius juga merespon panggilan tersebut. Dia merusak kandang dan mengamuk di dalam pesawat. Semua penjaga berusaha menembak George, namun semua sia-sia. Davis berhasil melepaskan ikatannya. Tak lama kemudian, sisi kanan pesawat meledak. Karena George tetap mengamuk, maka Davis pun terpaksa menjatuhkan mobil forklift agar George terhambat. Namun pesawat hilang kendali karena sang pilot tewas. Davis dan Kate mengambil parasut. Kate pun keluar dari pesawat. Untungnya, Davis tepat waktu menyelamatkan Russell dan mereka pun keluar dari pesawat. Dia memasangkan parasut ke tubuh Russell yang sedang pingsan di udara. Sedangkan George ikut jatuh dengan pesawat dan meledak. Setelah mendarat, mereka mengecek bangkai pesawat dan mencari mayat George. Namun mereka tidak menemukannya. Sepertinya George selamat dan berhasil kabur. Kemudian Russell berterima kasih kepada Davis. Sementara itu di perusahaan energi, Claire khawatir karena Kate belum tewas. Ia takut Kate akan merusak bisnisnya dengan mengadu ke FBI. Tak lama, agen FBI pun masuk untuk menggeledah kantor mereka. Claire mempersilahkannya, tapi dengan licik dia mengkambing hitamkan Kate kepada FBI bahwa ilmuwan yang bertanggung jawab atas monster tersebut adalah Kate. Di tempat terjatuhnya pesawat, Russell meminta bantuan lewat radio. Davis pun bercerita kalau ia menyelamatkan George dari pemburu gelap. Dan Kate juga bercerita bahwa awal mula dia meneliti CRISPR adalah untuk pengobatan adiknya. Namun malah disalahgunakan oleh Claire. Justru dia dimanfaatkan dan dikambing hitamkan tanpa sempat ia menghancurkannya. Adiknya juga meninggal. Di sini mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu mereka pergi ke pangkalan angkatan udara. Di pusat kontrol, mereka bertemu Kolonel Black Dog. Davis heran melihat gorila dan serigala yang seperti berteman. Kate pun mengatakan kalau mereka pasti akan menghancurkan radio pemancar energi. Ketika Davis dan Kate dipanggil oleh FBI, mereka kabur dengan melumpuhkan 2 penjaga. Mereka pun mencuri helikopter. Tiba-tiba Russell datang. Beruntungnya, Russell mendukung aksi mereka karena telah menyelamatkan nyawanya saat di pesawat. Mereka pun berangkat untuk menghentikan kejahatan Claire. Di layar monitor, George dan serigala dibom tepat sasaran. Namun, 2 monster itu masih hidup dan malah menyerang balik pasukan tentara. Kolonel yang bingung pun mengerahkan seluruh meriam darat ke Chicago, serta mengevakuasi seluruh warga. Dan Russell memberikan informasi di markas kepada Davis. Mereka pun segera menuju Chicago. Tiba di sana, mereka melihat serigala dan George yang sedang mengamuk di kota. Pasukan militer yang menghadang pun dihancurkan. Tak ada satupun serangan militer yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, dari air muncul buaya raksasa. Para pasukan pun mencoba melumpuhkannya. Lagi-lagi usaha mereka gagal. Kekacauan di kota pun semakin jadi. Setelah melihat keganasan mereka, Davis pun menyarankan untuk mengambil penawar yang berada di gedung energi. Sementara di pusat kontrol, Kolonel mengerahkan MOAB, yaitu bom terbesar yang dapat menghancurkan separuh kota. Russell sempat menghentikan Kolonel, namun ia malah diusir dari ruangan.
Pesawat MOAB pun diberangkatkan dan diperkirakan akan sampai 30 menit lagi. Kemudian Russell mendapat informasi tentang perusahaan energi. Ia sudah curiga terhadap Brad dan Claire. Ia pun pergi menuju Chicago. Di saat yang sama, Kate menjebol pintu lab dan mengambil 3 serum. Namun aksi mereka ketahuan dan Claire meminta serumnya balik. Kate pun memberikan 2 serum, yang satu disembunyikannya. Lalu Claire menembak Davis dan mengajak Kate untuk ikut bersamanya. Ketika akan naik helikopter, ternyata George sudah sampai di atas gedung. Brad yang ketakutan pergi meninggalkan Claire. Dan Kate yang hampir tertimpa helikopter diselamatkan oleh Davis. Karena tembakan tadi tak kena organ vital yang membuat Davis masih hidup. Mereka pun mencari cara bagaimana memberikan serum ke George agar bisa membantu mereka. Tiba-tiba, Claire muncul. Saat itu juga Davis berteriak memanggil George. Dengan cepat, Kate memasukkan serum ke tas Claire dan ia pun langsung dimakan George bersama serumnya. Di lantai bawah, Russell yang bertemu dengan Brad berjanji akan melepaskan Brad jika ia memberikan laptopnya. Laptop pun diberikannya. Saat keluar gedung, Brad pun tewas. 3 raksasa itu semakin ganas merusak gedung, yang membuat Davis dan Kate menaiki helikopter. Seketika bangunannya pun runtuh. Beruntungnya, Davis dan Kate masih selamat. Dan ternyata George juga selamat dan ia pun sadar. Saat sedang berbincang, tiba-tiba 2 monster mengamuk. Davis dan Kate pun berpencar. Kate menemui Russell dan Davis membantu George. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster. Fight pun dimulai. Karena 2 lawan 1, Davis pun mengalihkan serigala yang akhirnya serigala mati dimakan buaya. Kate yang bertemu Russell menjelaskan situasi dan meminta untuk menghentikan serangan bom. Russell pun bergegas. Di tengah pertarungan sengit George, Davis melihat celah dan memasukkan bom ke insang buaya. Tapi tak pengaruh juga. Ketika George menyelamatkan Davis, sayangnya ia tertusuk sebilah besi. Melihat George dibantai, Davis pun langsung membantu George dengan menembak dari helikopter untuk mengalihkan perhatian buaya kepadanya. Saat buaya menyerang Davis yang terpojok, saat itu juga George menancapkan sebilah besi tepat di matanya yang membuat buaya tak berkutik. Davis yang khawatir mengikuti George berjalan. Di sisi lain, kolonel yang melihat dari monitor membatalkan misi pengeboman. Davis yang mengajak George berbincang karena mereka telah menyelamatkan kota. George pun tos, lalu membuka telapak tangan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Russell dan Kate yang datang menemui Davis turut bersedih atas kematian George. Davis pun memandangi sekeliling dan merasa bahwa George telah menyelamatkan kota. Dan ternyata George berpura-pura mati. Kate pun dibuat bingung. Lalu Davis menjelaskan kalau George merupakan gorila yang gokil. Dan mereka akan mencarikan rumah baru untuk George. Cerita pun selesai. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.